Selamat merayakan Imlek 2556, Gongsi Sinien Kuaile. Ini saatnya mengucapkan selamat tinggal pada tahun kuda kayu dan selamat datang di tahun kambing kayu. Bagaimana semarak perayaan Imlek saat ini? Dan bagaimana pasang surut perayaan Imlek di Indonesia? Masihkah ada sentimen negatif kepada warga Tionghoa Indonesia? Saya Rika Amru, inilah Expose Imlek ala Tionghoa Indonesia. Imlek sejatinya adalah perayaan syukur menyambut siklus baru kehidupan. Mengucap syukur atas tahun yang sudah lewat, sekaligus memanjatkan harapan untuk tahun yang baru. Ya Imlek kan berarti kan pergantian tahun baru Cina ya. Kita sekeluarga ya kita menyambut tahun baru ini ya dengan penuh sukacita tentunya ya, dan berharap selama tahun ke depan, setahun ke depan juga pastinya kan segala sesuatunya lebih baik dari tahun sebelumnya. Semayang orang tua, hormatin orang tua, lame-lame lah yakin Imlek, makan-makan gitu. Terus ya main petasan. Terus ada ongsai, anak-anak pakai baju merah semua. Imlek itu kan sebenarnya perayaan panen. Kalau di Cinanya sana, itu semacam mengucap syukur. Untuk memulai kembali karena itu kan awal dari musim semi. Jadi dia supaya panen ke depan itu bagus. Lalu biasanya berdoa, terutama di kelenteng kalau dulu sih ya. Keluarga pergi ke kelenteng supaya kita juga diberkati satu tahun itu. Kalau bagi agama saya, kalau menyakiti binatang, umur kita tuh berkurang kalau kita menyakiti binatang. Jadi kalau misalkan kita ngelepasin binatang, jadi kebalikannya dari itu. Kalau kita ngelepasin binatang, nyawa kita mungkin umur kita lebih panjang. Ya harapan saya sih untuk hari-hari kedepannya semua rakyat semua subur, makmur dan tentram gitu. Jadi jangan ada kerusuhan lagi apa gimana, dan juga jangan ada perbedaan-perbedaan lain lagi gitu, semuanya udah membaur gitu. Di negara kita ini yang cukup beragam ya, dan beraneka ragam untuk suku dan agama segala macam ya, saya sih berharap ya untuk toleransi umat beragamanya semakin tinggi lah ya, saling menghargai pada saat Imlek kali ini ya, lebih menghargai ke Imlek. Pada saat mungkin perayaan Natal kita saling menghargai lah. Nah, yang paling penting untuk keluarga itu sebenarnya kumpul keluarga. Itulah hari-hari di mana seluruh keluarga biasanya diharapkan kumpul. Pada malam tahun barunya berkumpul makan bersama, bersembayang. Paginya biasanya saling mengucapkan selamat tahun baru. Lalu yang anak-anak itu paling senang dapat angpau. Itu intinya sebenarnya. Jadi kemudian setelah selesai di keluarga inti, kita pergi ke keluarga yang dekat. Terutama keluarga-keluarga yang kita cari itu yang masih lebih tua. Nah, jadi intinya kita masih menghormati yang tua. Sebenarnya memberi selamat itu saja. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur membebaskan perayaan budaya Tionghoa, berbagai pusat perbelanjaan ikut menyemarakkan Xinjia. 15 tahun terakhir, publik bisa menikmati pernak-pernik hiasan khas dan semarak budaya Tionghoa di pusat perbelanjaan.
semenjak sudah ditetapkannya Imlek kan sebagai hari libur nasional kan, pastinya suasananya lebih meriah lah. Kalau dulu kan mungkin masih belum libur segala macam kan, masih banyak yang belum merayakan kan. Kalau udah libur begini ya kita bisa lebih dapat suasananya lah. Kalau dulu kan kita orang masih ada was-was, takut kenapa ada apa gitu. Sekarang udah terbuka, udah membaur, udah disahkan dengan pemerintah. Hari Tinja itu hari nasional gitu. Kita juga berterima kasih pada pemerintah. Kita sebagai orang etis gitu diberi kesempatan dan juga disahin sebagai hari nasionalnya. Gairah perayaan Imlek juga terasa di pusat perbelanjaan. Terlepas dari isu komersialisasi budaya, berbagai acara yang ditampilkan untuk merayakan Tahun Baru Tionghoa ikut mempopulerkan budaya Tionghoa. Tahun Baru Tionghoa atau Imlek biasanya identik dengan kumpul bersama keluarga. Nah, tiap keluarga punya menu favorit Tionghoanya masing-masing. Seperti Mbak Seril, biasanya wajib ada pindang, bandeng pindang, dan bebek panggang ya. Dari appetizer ada 5 kombinasi. 5 kombinasi itu macam-macam, ada intinya sajian dingin dan sajian hangat atau sajian panas seperti lidah asin, lidah asap, kemudian tadi udang, kemudian daging sapi, kemudian kalau yang sajian hangat, sajian panas ada seperti lumpia. Jadi intinya adalah 5 macam. Jadi angka 5 melambangkan 5 unsur, 5 elemen: emas, kayu, air, api, dan tanah. Setiap keluarga bervariasi. Bisa juga biasanya ada mie, ada kue keranjang, ada pindang bandeng, ada rebung. Jadi tidak ada yang mewah atau yang mahal. Jadi memang adanya yang sederhana saja. Pengunjung kemudian diajak menyaksikan seni pertunjukan boneka tradisional asal Tiongkok Selatan. Wayang Potehi diperkirakan telah ada sejak dinasti Jin, sekitar 265 sampai 420 Masehi. Kesenian ini kemudian masuk ke Nusantara bersama ekspedisi perdagangan sekitar abad ke-16. Wayang. Baiklah, Bapak dan Ibu harimau lagi ngapain? Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk direksi dan juga HOD kapal laut yang sudah hadir, kemudian dia ke sungai. Dia lagi makan ceweknya. Pas cari cewek terus mati. Lagi makan terus makan ceweknya mati. Diselamatkan ya pakai bahasa Mandarin dia. Diselamatkan. Itu ada perahu. Sampai dengan tanggal 1 Maret 2000. Sama ada malaikat. Ya itu filosofi hidup bahwa semua dan cerita-cerita Tionghoa kuno itu mengandung filosofi bahwa ya kejahatan akan kalah melawan kebaikan dan semua orang harus bersabar untuk menghadapi semua godaan, cobaan, sebagainya. Jadi ada yang tadi menderita, kemudian menjadi bahagia pada akhirnya. Tidak ada zaman saya kecil, nggak ada. Karena Dilarang pemerintah. Dengan adanya ini Dan juga di Jawa Barat jarang Jakarta, Jawa Barat jarang dalang Potehi, dan dalang Potehi banyakkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sekarang banyakkan di Jawa Timur. Dan itu di kelenteng-kelenteng ya Pak ya? Kebanyakan yang aktif menanggap wayang Potehi kelenteng. Sungguh sangat celaka sekali loh. Aku mencari mama serta lemparkan diri masuk ke dalam itu sungainya. Ini murni. Jadi dalam arti cerita ini yang saya lakukan ini nggak ada campuran kayak kopinggo, karan kopinggo. Nggak. Ini memang asli dari sana.
pote itu langka, dalangnya pun gak gampang orang bisa kan. Terus pemain musiknya itu gak gampang bisa. Dan kedua, orang jarang meminati. Gitu loh. Kalau dulu memang banyak, tapi kalau sekarang justru ada yang pindah profesi dari pemain wayang, artinya pemukul musik. Dia itu lebih baik saya cari yang rutin setiap bulan ada hasilnya. Kalau ini kan sistemnya, kalau ada job kita baru ya dapat uang. Kalau nggak ada job, biar 2-3 bulan kita nganggur. Aku adalah malaikat Kim Long Su.